Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam program Good News Devotion pada pagi hari ini. Tiap kali kita mengerti kabar baik, mengerti rancangan Tuhan, mengerti janji Tuhan, mengerti karya Yesus di dalam kehidupan kita, maka ketika kita menjalani hari ini, kita punya sebuah kekuatan, kita punya sebuah tuntunan, kita punya sebuah hikmat. Kalau kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka sepanjang hari ini apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi ketantangan dalam kehidupan kita, saya percaya, saya sangat percaya kita mampu mudah untuk melewatinya. Karena kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan. Jadi setiap kali kita menerima kabar baik, Injil, renungan kabar baik, Good News Devotion, ada kekuatan Bapa di dalam diri kita, sehingga hari ini kita jalani bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan dari surga, kekuatan dari Bapa yang menyelamatkan kita yang percaya. Tema kita pada hari ini adalah Imamat Rajani. Kita masih ada dalam topik Identity in Christ, identitas yang baru di dalam Kristus. Karena firman Tuhan berkata, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Manusia berdosa sudah berlalu. Manusia yang penuh dengan kelemahan sudah berlalu. Manusia yang masih ketakutan, yang khawatir sudah berlalu. Tapi kita adalah ciptaan yang baru. Bahkan hari ini kita akan belajar, kita adalah imamat rajaninya sorga. Di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa kamulah, kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Bapa sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Rasul Petrus berkata dengan sangat jelas, kamulah, kitalah, gereja Tuhanlah adalah bangsa yang terpilih. Kita adalah imamat dan rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang sudah dikhususkan, dan umat kepunyaan Bapa sendiri. Punya umat kepunyaan Bapa sendiri. Mengapa Rasul Petrus berkata demikian? Ini untuk menyadarkan siapa sesungguhnya kita, menyadarkan identitas kita, biar kita memahami siapa kita, panggilan kita. Gereja Tuhan di akhir zaman ini dikatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani, imam dan raja. Siapakah imam? Imam adalah mereka yang punya akses langsung kepada Bapa, punya akses langsung kepada Tuhan. Raja, mereka yang punya otoritas, kuasa memimpin suatu bangsa, sebuah kerajaan pada masa itu. Nah, tahukah saudara dikatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani? Artinya bahwa sekarang kita punya akses langsung kepada sorga. Kita punya akses langsung kepada Bapa. Karena kenapa? Kalau dulu imam ingin menghadap Tuhan, mereka harus masuk ke ruang Maha Kudus. Tidak bisa umat Israel sembarangan masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya para imam saja. Tetapi kematian Kristus di kayu salib membuat tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Akses telah terbuka oleh karya Kristus dalam kehidupan kita. Kita punya akses langsung kepada Bapa. Kita menerima firman Tuhan. Kita menerima kasih Bapa. Akses langsung karena karya Kristus. Tidak perlu perantara lagi. Tidak perlu korban lagi. Karena korban Kristus sudah sempurna. Kita punya akses langsung dituntun oleh Tuhan. Memahami kasih Tuhan. Kitalah imam Tuhan. Yang kedua adalah kita juga raja. Artinya apa? Karena akses langsung kita dari Tuhan, Tuhan memberikan kita otoritas. Kita punya akses langsung kepada Tuhan. Kita punya kuasa dalam kehidupan ini. Lewat apa? Lewat perkataan kita.
lewat doa-doa kita. Kekuatan seorang raja adalah titahnya, adalah perintahnya, adalah perkataannya. Demikian juga dalam kehidupan ini, kita memperkatakan yang baik, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan, maka percayalah seperti apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, maka itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan perkatakan ketakutan, jangan perkatakan masalah, jangan perkatakan penderitaan. Karena kenapa? Karena itu tidak layak untuk diperkatakan. Tapi perkatakanlah yang diinginkan hatimu, kata Raja Daud. Apa yang kita inginkan di hadapan Tuhan, perkatakanlah. Naikkan doa dengan ucapan syukur. Perkatakanlah janji-janji Tuhan. Karena janji-janji Tuhan dan firman Tuhan, itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah imamat rajani. Artinya apa? Kita mendapatkan anugerah itu bukan dengan kekuatan kita, tapi karena karya Kristus dalam kehidupan kita. Kita bisa punya akses langsung kepada Bapa, dan kita punya otoritas, punya kuasa memerintah di dalam kehidupan ini. Sehingga yang buruk kita bisa tolak pergi, dan kita bisa memerintahkan yang baik. Kasih Bapa, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Bahkan sudah dinyatakan lewat karya Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, Dia sudah berkorban menggantikan kita. Kita bukan orang berdosa lagi karena kita sudah dikuduskan. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-9, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Mengapa kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia? Karena begini, karena kita terlebih dahulu pasti mengalami hal-hal besar dari Bapa. Imamat rajani pasti mengalami hal-hal besar dari Bapa. Mujizat-mujizat besar, keajaiban-keajaiban besar, berkat-berkat yang besar pasti kita alami. Karena kenapa? Supaya kita bisa menceritakan, sehingga banyak yang kemudian menjadi percaya dan diselamatkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kabar baik ini, menyadari identitas kami yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami imamat rajani, punya akses langsung kepada Bapa, dan punya otoritas dan kuasa dari Bapa. Sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, yang ada kepastian bahwa kami adalah anak-anak yang layak diberkati, adalah anak-anak yang beroleh anugerah, dicintai tanpa syarat, diberkati tanpa batas, dikenan tanpa henti. Itulah anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini dibuat berhasil. Apapun yang kami promosikan, apapun yang kami jual dibuat berhasil. Sakit penyakit tidak ada dalam tubuh kami, virus penderitaan tidak ada dalam tubuh kami, karena tubuh kami adalah rumah Tuhan. Kami adalah orang yang punya kuasa dan otoritas, sehingga yang buruk tidak tinggal di dalam kehidupan kami. Kami penuh dengan kebahagiaan, kami penuh dengan sukacita. Bahkan lebih daripada itu, kami melimpah dengan kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami terima kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami, membuat kami menjalani hari ini dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan sebuah kepastian bahwa kami berjalan di dalam keajaiban-keajaiban dan berkat-berkat yang besar, karena kami imamat rajani yang menerima perbuatan-perbuatan besar dari Bapa, sehingga kami bisa memberitakan kepada banyak orang. Kami terima anugerah-Mu, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, tetap semangat, tetap percaya, tetap bersyukur, meraih janji Tuhan, meraih keajaiban yang Bapa sudah sediakan bagi kita sepanjang hari ini. Bagi keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, bahkan orang tua kita, bahkan seisi rumah kita mendapatkan keajaiban, kelimpahan kasih karunia. Terima kasih sudah join. Tuhan Yesus memberkati.